Jejak terakhir di bawah badai. Hutan pinus di lereng Gunung Lawu itu biasanya ramah. Bagi Bruno, seekor anjing campuran Golden Retriever dan anjing kampung yang bertubuh gagah dengan bulu keemasan, hutan itu adalah taman bermain raksasa. Namun, bagi Pak Ruslan, tuannya yang sudah renta namun kekar, hutan adalah tempat mencari nafkah dan kedamaian. Mereka adalah satu jiwa dalam dua tubuh berbeda. Di desa, tidak ada yang pernah melihat Pak Ruslan tanpa bayangan emas berekor yang selalu mengekor di belakangnya. Bruno bukan sekadar anjing, dia adalah pendengar setia keluh kesah Pak Ruslan setelah istrinya meninggal dunia. Sore itu, langit berubah menjadi kelabu gelap yang tidak wajar. Angin menderu, mengubah gesekan daun pinus menjadi jeritan hantu. Mereka sedang melacak jejak rusa ketika badai menghantam tanpa peringatan. Hujan turun seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit. Pandangan memutih seketika. "Bruno, kembali!" teriak Pak Ruslan. Suaranya timbul tenggelam di telan gemuruh petir. Bruno, yang hidungnya sedang menelusuri bau tanah basah, menoleh. Dia melihat tuannya melambaikan tangan. Namun, sedetik kemudian, suara dentuman keras terdengar. Tanah di pijakan Pak Ruslan longsor, terseret arus air bah dadakan dari celah bukit. Bruno berlari. Dia menerjang semak berduri, melompati akar-akar yang mencuat, mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang tergores batu tajam. Dia menyalak sekuat tenaga, suaranya penuh kepanikan, memanggil satu-satunya manusia yang menjadi dunianya. Namun, derasnya hujan dan suara arus sungai yang meluap menenggelamkan segalanya. Dia sampai di tepi jurang tempat Pak Ruslan berdiri tadi, tapi yang ada hanyalah kegelapan dan air coklat yang bergolak ganas. Bruno tidak pergi. Anjing itu berdiri mematung di tengah badai, membiarkan tubuhnya diguyur hujan yang membekukan tulang. Matanya yang coklat jernih menatap nanar ke bawah jurang. Dia yakin tuannya akan muncul. Pak Ruslan selalu kembali. Pak Ruslan tidak pernah meninggalkannya. Sepanjang malam itu, di tengah hutan yang dingin dan gelap, Bruno melolong. Bukan lolongan berburu, melainkan tangisan panjang yang menyayat hati. Sebuah panggilan putus asa kepada sosok yang telah hilang di telan alam. Dia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari penantian panjang yang akan menggerogoti sisa hidupnya. Musim dingin pertama dan penantian yang sunyi. 3 hari berlalu sejak badai itu mereda. Bruno masih di sana. Tubuhnya yang dulu gagah kini mulai terlihat kusut. Bulu emasnya yang biasa disisir Pak Ruslan setiap pagi kini kotor, penuh lumpur kering dan ranting. Dia tidak makan. Dia hanya minum dari genangan air hujan yang tersisa di cekungan batu. Setiap kali ada suara ranting patah, telinganya tegak. Ekornya sedikit mengibas, berharap itu langkah kaki Pak Ruslan yang berat namun akrab. Namun setiap kali itu pula, harapan itu hancur. Yang muncul hanyalah tupai atau burung gagak yang menatapnya dengan pandangan menunggu. Rasa lapar mulai menyerang dengan kejam. Perutnya melilit, sakit yang tajam dan konstan. Tapi kesetiaan Bruno lebih kuat dari rasa laparnya. Dia takut jika dia pergi mencari makan, Pak Ruslan akan kembali ke titik ini dan tidak menemukannya. "Tunggu di sini, nak," adalah perintah yang sering diucapkan Pak Ruslan jika ia masuk ke toko desa. Bruno menganggap perpisahan ini adalah perintah tak terucap untuk menunggu. Minggu berganti bulan. Hutan mulai berubah. Udara menjadi lebih kering dan dingin. Bruno mulai mengerti bahwa tuannya tidak ada di bawah jurang itu lagi. Namun, instingnya mengatakan tuannya belum mati. Ikatan batin mereka terlalu kuat. Dia merasa Pak Ruslan ada di suatu tempat. Mungkin di rumah, mungkin tersesat. Dengan berat hati, Bruno membuat keputusan. Dia harus mencari. Dia mengendus udara, mencoba memilah jutaan aroma hutan untuk menemukan satu aroma spesifik. Campuran tembakau linting, sabun batangan murah, dan keringat yang hangat. Aroma Pak Ruslan. Dia meninggalkan tepi jurang itu dengan langkah tertatih. Kakinya gemetar karena kelemahan. Dia mulai berjalan tanpa arah yang pasti, hanya mengandalkan insting purba dan memori samar tentang jalan pulang. Namun hutan itu luas dan menyesatkan.
Tanpa sadar, Bruno justru berjalan semakin jauh ke dalam jantung rimba yang belum pernah dijamah manusia, menjauh dari desa, masuk ke dalam wilayah liar di mana hukum alam berlaku tanpa ampun. Dia kini sebatang kara, seekor anjing rumah yang dipaksa menjadi serigala demi bertahan hidup untuk satu tujuan, pulang. Rimba yang tak mengenal belas kasih. Setahun berlalu. Jika kau melihat Bruno sekarang, kau tidak akan mengenalinya. Anjing gagah itu telah lenyap. Yang tersisa adalah kerangka berjalan yang dibungkus kulit penuh parut luka. Hutan telah mengajarnya dengan cara yang brutal. Dia belajar bahwa tidak semua hewan akan lari darinya. Dia pernah bertarung dengan babi hutan demi memperebutkan umbi-umbian yang meninggalkan luka robek memanjang di paha kanannya. Luka itu tidak pernah sembuh sempurna, membuatnya berjalan pincang permanen. Tidur adalah kemewahan yang berbahaya. Bruno tidur dengan satu mata terbuka, di bawah akar pohon besar atau di dalam gua sempit yang lembab. Dalam tidurnya yang gelisah, dia sering bermimpi. Mimpinya selalu sama. Perapian yang hangat di gubuk kayu, mangkuk makanannya yang terisi penuh, dan tangan kasar Pak Ruslan yang menggaruk lembut di belakang telinganya sambil bergumam. Anjing pintar Bruno, anjing baik. Saat terbangun, realitas menghantamnya kembali. Dingin, gelap, dan sepi. Kesepian adalah musuh yang lebih menyakitkan daripada luka fisiknya. Rindu itu seperti penyakit yang menggerogoti dari dalam. Suatu hari, dia menemukan jejak manusia, bau asap api unggun. Hatinya melonjak girang. Dengan sisa tenaga dia berlari, atau lebih tepatnya menyeret kakinya menuju sumber bau. Dia menemukan sekelompok pemburu liar. Dengan ekor bergoyang lemah, Bruno mendekat, berharap salah satu dari mereka mengenalinya, atau setidaknya memberinya sedikit kasih sayang. Namun wajahnya yang penuh luka dan tubuhnya yang kurus membuatnya tampak seperti monster hutan yang sakit. "Usir anjing gila itu!" teriak salah satu pemburu. Sebuah batu besar melayang menghantam rusuknya. Bruno memekik, bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan. Manusia, makhluk yang paling dia puja karena tuannya, kini menyakitinya. Dia lari berterbit-birit, dikejar teriakan kasar dan lemparan kayu. Sejak saat itu, Bruno belajar satu hal lagi yang menyedihkan. Tidak semua manusia adalah Pak Ruslan. Dia mulai menghindari bau manusia asing, bergerak seperti hantu di antara pepohonan, membawa serta kerinduannya yang tak pernah padam, sendirian menembus pekatnya hutan belantara. 2 tahun dalam kesunyian. Tahun kedua adalah tahun keputusasaan. Tubuh Bruno mulai menyerah. Usianya yang memang sudah tidak muda lagi diperparah oleh kehidupan keras di hutan. Matanya mulai rabun, diselimuti selaput putih katarak. Pendengarannya tak lagi setajam dulu. Bulu emasnya telah rontok di banyak tempat, digantikan oleh kulit yang mengeras dan berkerak. Dia sering batuk, suara yang kering dan menyakitkan, menggema di kesunyian malam. Dia telah berjalan ratusan kilometer, berputar-putar dalam labirin hijau yang tak berujung. Namun, ada satu kompas yang tidak pernah rusak, hatinya. Setiap kali dia merasa ingin menyerah, berbaring dan membiarkan tanah memeluknya untuk selamanya, bayangan wajah Pak Ruslan muncul. Dia ingat janji setianya. "Aku harus pulang." Mungkin itu yang ada di benak sederhananya. Tuan pasti menunggu. Di tahun kedua ini, dia melewati sebuah desa kecil di kaki gunung yang berbeda. Dari balik semak, dia melihat seorang pria tua duduk di beranda rumah. Mirip sekali dengan Pak Ruslan. Jantung Bruno berdegup kencang. Dia ingin lari menyongsongnya. Namun trauma dari para pemburu liar menahannya. Dia mengamati dari jauh selama berjam-jam. Ketika pria itu berdiri dan berbalik, Bruno menyadari itu bukan tuannya. Baunya berbeda, cara berjalannya berbeda. Kekecewaan itu begitu dalam hingga Bruno tidak makan selama 2 hari. Dia merasa dikhianati oleh matanya sendiri. Namun, kejadian itu memberinya petunjuk. Angin membawa aroma yang familiar dari arah barat. Aroma pertanian, aroma sawah yang baru dibajak. Itu aroma peradaban yang dia kenal. Meski kakinya serasa terbakar setiap kali melangkah, Bruno memutar arah. Dia menyeret tubuh ringkihnya ke barat.
Dia tidak lagi berburu. Dia hanya memakan bangkai sisa hewan lain atau mengunyah rumput untuk meredam perih lambungnya. Dia adalah pejalan kaki yang sekarat, didorong oleh satu-satunya hal yang tersisa di jiwanya, cinta. Jejak menuju pulang. Masuk tahun ketiga, Bruno sudah bukan lagi anjing, melainkan sisa-sisa kehidupan yang menolak padam. Dia kurus kering, tulang rusuknya menonjol tajam seolah hendak menembus kulit. Jalannya sangat lambat. Seringkali dia harus berhenti setiap 10 langkah untuk mengatur nafas yang berbunyi nyik-nyik. Namun, hutan di sekitarnya mulai berubah. Pohon-pohon raksasa mulai berganti dengan kebun kopi dan pinus yang ditanam berbaris rapi. Hidungnya, meski sudah tak tajam, menangkap aroma itu. Aroma masa lalu. Aroma jalan setapak menuju rumah. Dia mengenali sebuah batu besar berbentuk kepala kerbau yang berlumut. Dulu, dia sering mengencingi batu itu untuk menandai wilayah. Ingatan itu memicu adrenalin terakhir dalam darahnya. Dia sudah dekat, sangat dekat. Rasa sakit di tubuhnya seolah sirna sesaat, digantikan oleh dorongan gila untuk sampai. Dia memaksakan kakinya yang bengkak untuk bergerak lebih cepat. Dia melewati jembatan kayu tua yang sudah lapuk. Dia ingat jembatan ini. Di seberang sana adalah desa tempat tinggalnya. Air mata seolah menggenang di mata rabunnya. Dia membayangkan akan melihat Pak Ruslan duduk di kursi goyang di depan rumah, menantinya dengan senyum lebar. Namun, perjalanan menuruni bukit menuju desa itu adalah siksaan terakhir. Tubuhnya benar-benar sudah habis. Setiap langkah adalah pertarungan melawan gravitasi. Dia jatuh terguling beberapa kali, namun selalu berusaha bangkit dengan kaki gemetar. Nafasnya tersengal berat, lidahnya menjulur keluar, pucat. Sedikit lagi, batinnya menjerit. Dia tidak boleh mati di sini, di pinggir jalan. Dia harus mati di rumah. Dia harus membuktikan bahwa dia adalah anjing yang baik, anjing yang pulang. Dengan sisa tenaga terakhir yang dikeruk dari dasar jiwanya, Bruno merangkak. Ya, dia tidak lagi berjalan. Dia merangkak menyeret perutnya di tanah menuju pagar rumah yang sudah terlihat di ujung jalan. Pelukan terakhir di ambang pintu. Sore itu senja berwarna merah darah. Sama seperti langit saat mereka berpisah 3 tahun lalu. Bruno sampai di depan pagar rumah itu. Rumah itu tampak sepi. Halaman yang dulu rapi kini dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Cat dinding mengelupas dan jendela tertutup rapat debu. Tidak ada asap dari cerobong dapur. Tidak ada aroma masakan. Sunyi. Bruno menyelip masuk melalui celah pagar yang rusak. Celah yang dulu sering ia gunakan untuk kabur bermain. Dia merangkak menuju pintu depan. Di sana masih tergeletak keset kaki tua yang sudah hancur, tempat favoritnya tidur sambil menjaga pintu. Pak Ruslan tidak ada di sana menyambutnya. Yang Bruno tidak tahu, Pak Ruslan telah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit tua dan kesedihan mendalam kehilangan sahabat terbaiknya. Namun bagi Bruno, itu tidak penting. Dia sudah sampai. Dia telah menepati janjinya. Dengan napas yang tinggal satu-satu, Bruno menaiki undakan teras. Dia berbaring di atas bekas keset tua itu. Aromanya sudah pudar, tapi bagi Bruno, bau samar kaki tuannya masih tertinggal di serat-serat kain itu. Dia meletakkan kepalanya di atas kedua kaki depannya. Dia menutup matanya yang lelah. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, rasa sakit di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Dingin yang mencengkramnya selama 3 tahun perlahan berubah menjadi kehangatan. Tiba-tiba dia tidak lagi merasa lapar. Dia tidak lagi pincang. Dalam bayangannya, pintu rumah itu terbuka. Cahaya emas keluar menyinari wajahnya. Dan di sana, berdiri tegak dan muda kembali, adalah Pak Ruslan. Pria itu tersenyum lebar, berlutut dengan tangan terbuka. "Kau pulang, Bruno. Kau anak baik." Suara itu terdengar begitu nyata, begitu lembut. Ekor Bruno bergerak pelan sekali. Satu ketukan lemah di lantai kayu yang berdebu. Itu adalah gerakan terakhirnya. Napas panjang berhembus dari hidungnya, membawa serta semua lelah, semua rindu, dan semua derita. Tubuhnya menjadi diam.
Jantung setianya berhenti berdetak tepat saat matahari tenggelam sepenuhnya. Keesokan harinya, tetangga menemukan kerangka seekor anjing tua yang kurus kering mati melingkar di depan pintu rumah kosong itu. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur nyenyak. Tidak ada yang tahu nama anjing itu, atau dari mana dia berasal. Tapi siapapun yang melihatnya tahu bahwa hewan ini telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk mati di tempat di mana hatinya berada. Setiap langkah besar selalu dimulai dari pemahaman yang tepat. Tetap bersama Ulfa Production, wadah bagi mereka yang ingin bertumbuh dan belajar lebih baik. Kami, Ulfa Production, berharap kita menemukan wawasan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk update kisah-kisah inspiratif lainnya.